Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ada di dalam program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan di hari ini untuk kita selalu memahami akan firman kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk itu sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda firman kebenaran di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah firman yang hidup bagi kami. Ketika kami dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami membutuhkan tuntunan arahan dari firman kebenaran-Mu Tuhan, supaya kami melangkah dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan karena itu Tuhan, di hari ini dalam program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan, kembali kami akan membaca, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda firman kebenaran yang akan mengarahkan kami, yang akan menuntun kehidupan kami dalam hari-hari yang kami lalui sebagai umat yang percaya kepada Engkau, supaya kami berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi inilah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu dianugerahkan bagi kami, memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman, supaya benar-benar kami mengerti, kami menghayati apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan sabda firman di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama dari kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8 tadi, maka menjadi tema perenungan bagi kita di hari ini, andalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Andalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut saudara-saudara, adakah manusia terhebat yang ada di tengah-tengah dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah? Saudara-saudara, kita mengakui bahwa kehidupan kita manusia, siapapun dia, selamanya tidak akan baik-baik saja. Tentunya dia juga akan mengalami, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia akan mengalami apa yang namanya keterpurukan, apa yang namanya permasalahan, persoalan di dalam kehidupan. Tidak hanya hal-hal yang menyenangkan yang akan dihadapi dalam kehidupannya. Sehebat apapun dia, sekali lagi, sekuat apapun dia dalam kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih, kesuksesan, kepandaian, kelimpahan materi ternyata tidak menjamin hidup kita bebas dari masalah. Bahkan orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, yang besar, apakah mereka merasa tentram? Apakah mereka merasa tenang dalam hidup mereka? Hidup mereka seakan terpenjara. Coba kita lihat. Orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, rumah mereka seperti penjara. Tembok tinggi dengan berbagai macam hal yang ditempatkan di tembok itu. Ada beling, ada kawat duri, harus ada CCTV, kamera pengaman.
Apakah dalam kehidupan mereka ketika memiliki harta kekayaan, mereka sudah merasa tentram, damai, sejahtera, bahagia? Dengan seperti itu, tidak ada yang bisa merasa bahagia kalau hanya mengandalkan bahwa dia memiliki harta kekayaan, atau dia hanya memiliki kehebatan yang dia miliki. Apakah dengan memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kita, maka kita bisa hidup tanpa Tuhan, tanpa berpegang pada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan di saat ini, mau memberitahukan kepada kita bahwa berkat Tuhan itu ada atas orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam ayatnya ke-17 pembacaan kita dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah kunci. Kebahagiaan, kunci hidup diberkati adalah ketika mengandalkan Tuhan, ketika mau meletakkan, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, baru hidup diberkati, baru bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan. Orang percaya itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Akar pohon ini kuat menembus tanah, mencari air sumber sebagai sumber kehidupan. Inilah rahasianya mengapa pohon tersebut dapat bertahan dalam tahun kekeringan. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati, karena itu pentingnya diingat oleh kita adalah bahwa sikap percaya dan mempercayakan hidup pada Tuhan itu harus terjadi setiap waktu dalam hidup yang kita jalani, yaitu saat kita ada dalam keadaan baik-baik saja, dan juga dalam keadaan buruk sekalipun. Mengapa demikian? Agar ketika kita ada di musim kelimpahan, saat dalam keadaan yang baik, kita tidak melupakan Tuhan, Sang sumber berkat dan kehidupan. Atau ketika ada di dalam musim kekeringan atau dalam pergumulan, dalam kesusahan, kita tidak menyangkal akan kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap melihat dan mengalami berkat Tuhan di setiap musim hidup kita yang kita jalani. Sebab kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dan menyelamatkan. Hanya Tuhanlah sumber berkat, kasih karunia, anugerah dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang percaya, yang beriman, jangan hanya ketika kita mengalami masalah atau kesusahan barulah kita mengingat Tuhan. Tetapi ketika kita senang, kita lupa Tuhan, lupa diri, jauh daripada Tuhan. Tetapi bagaimana dalam setiap kehidupan kita, mau senang, mau susah, kita tetap ingat kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, tetap bertaut kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, Sang sumber kehidupan. Supaya kita hidup dibaharui, supaya berkat kasih karunia menjadi bagian dalam hidup kita. Dan sikap ini bisa saja membuat orang tidak sabar, tidak bertahan dalam ujian hidup, cepat putus asa, yang akhirnya mengambil jalan instan yang mendatangkan dosa. Karena seperti itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ketika susah baru kita datang kepada Tuhan, akhirnya ketika apa yang kita harapkan, ketika apa yang kita minta tidak kita dapatkan, tidak terjawab oleh Tuhan, atau dijawab oleh Tuhan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita putus asa, kita kecewa, dan akhirnya kita jauh daripada Tuhan dan menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mari kita senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan.
lewat persekutuan kita, lewat senantiasa kita membaca dan mendengarkan firman kebenaran di dalam kehidupan kita, lewat pergumulan-pergumulan kita, doa-doa kita kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, karena kita percaya Dia yang berkuasa di dalam hidup kita. Dia senantiasa mengasihi kita, Dia senantiasa menyatakan kasih karunia anugerah dalam kehidupan kita. Dan bukti kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari segala hukuman dosa kita. Sehingga ketika kita percaya, ketika kita berpaut hanya kepada Tuhan, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, maka kita yakini berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau berpaut hanya kepada Tuhan. Asalkan kita hanya mau berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu, kita harus memiliki iman yang kuat. Iman yang kokoh kepada Tuhan. Kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kita percaya, yang kita yakini, kita imani. Bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Iman kita harus berakar di dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan, tanggung jawab kita, keseharian kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan segala tantangan pergumulan, tetapi kita harus meyakini bahwa ketika kita berpaut kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kita akan mampu menjalani kehidupan, mampu melewati segala tantangan, dan akhirnya sorak-sorai menjadi bagian dalam kehidupan. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan kita khawatir dalam menjalani kehidupan kita, tetapi senantiasa andalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan memotivasi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur untuk kasih karunia anugerah Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ketika kami menjalani kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apalagi Tuhan selalu mengingatkan kami lewat firman kebenaran, menasihati kami, mengarahkan kehidupan kami untuk senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan, untuk senantiasa hanya berharap kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan sekalipun, kami senantiasa berpaut dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan berkat kasih karunia Tuhan akan senantiasa ada, senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Karena itu terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, kalau di hari ini firman kebenaran-Mu kembali mau membaharui kami, mau mengingatkan kehidupan kami, mau menyatakan dalam kehidupan kami tentang bagaimana seharusnya hidup kami sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Engkau. Kasih-Mu sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Ketika kami berdosa, tetapi kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Bahkan Tuhan sendiri datang ke dalam dunia ini lewat Yesus Kristus Tuhan kami, yang boleh menebus kami dari segala hukuman dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan, kehidupan kekal. Sehingga tanggung jawab iman kami sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Engkau yang sudah diselamatkan, untuk senantiasa berharap, untuk senantiasa berpegang teguh hanya kepada Engkau ya Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, supaya hidup kami diberkati, supaya kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami dengan keyakinan iman, dengan tanpa kekhawatiran, karena kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa Tuhan kami. Sekali lagi kami serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan, dalam kuasa kasih Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Ada banyak tantangan pergumulan yang akan kami hadapi. Ada banyak hal yang kami rencanakan, kami harapkan di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan, dalam kekuatan Tuhan. Dan setiap harapan permohonan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab.
seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang jadi. Supaya lewat kesemuanya nama Tuhan yang dimuliakan dan hidup kami diberkati. Terima kasih ya Bapak Tuhan kami. Terima kasih lewat firman kebenaran di hari ini. Dan sekali lagi Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Engkau Tuhan. Seluruh kehidupan kami. Kiranya kami senantiasa lewat kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kami untuk tetap berpaut hanya kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Supaya kami tetap diberkati oleh Tuhan. Dan menerima kasih karunia keselamatan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Seluruh keberadaan hidup kami semua umat-Mu yang percaya dan beriman, yang senantiasa menyaksikan program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan, akan senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.